Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon maaf sebelumnya telah mengganggu waktu Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 ingin sedikit melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam sesi wawancara ini kami diarahkan untuk mengambil kasus terkait dengan dilema etika, Pak. Nah, ini ada kasus, bisa saya bacakan sekarang, Pak? Ya, silakan. Iya. Nah, ini kasus terkait dengan seorang siswa SMP kelas 9 yang aktif, kemudian bernama Sutrisno. Dia terjerumus ke dalam lingkaran kenakalan remaja, Pak. Awalnya ia sering melanggar disiplin sekolah, Pak, dengan seringnya bolos, kemudian merokok di area sekolah. Namun perilaku negatifnya semakin meruncing saat ia mulai membuli teman-temannya, Pak. Nah, klimaksnya adalah pada kasus ini, yaitu ketika Sutrisno melakukan pemalakan kepada adik-adik kelasnya dan menghina guru yang ada di sekolah ini, Pak. Kemudian tidak hanya guru, kemudian kesiswaan juga, Pak, melalui gambar-gambar yang tak senonoh di dinding sekolah. Jadi ini juga ada kaitannya dengan vandalisme, Pak, ya, merusak aset-aset sekolah, fasilitas sekolah, Pak, ya. Kemudian perilaku Sutrisno ini sangat merugikan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi lingkungannya. Kegiatan belajar mengajar terganggu, Pak, dan atmosfer sekolah menjadi tidak kondusif atas tindakan dari murid kita ini, Pak. Kemudian guru juga sudah mulai kesulitan mengatasi perilaku Sutrisno ini, karena semakin hari semakin memburuk, Pak. Jadi karena guru dan staf tata usaha juga, kemudian rekan-rekan si Sutrisno ini sudah merasa kewalahan menghadapinya. Nah, selaku kepala sekolah, selaku pimpinan di sekolah ini, nah bagaimana Bapak menanggapi ini semua? Terima kasih kepada Bu Amelia SPD yang bahwa kasus-kasus seperti ini sebenarnya itu kerap terjadi, bukan hanya di sekolah kita, namun juga bisa terjadi di sebuah sekolah ataupun instansi yang lainnya. Memang kasus-kasus demikian itu merupakan hal yang wajar, karena pada masa kelas 3 SMP itu juga harus memahami yang masa puber, artinya anak-anak itu mencari jati diri. Jadi hal kayak itu artinya kita tangani memang secara pertama persuasif, ada pencegahan, ada dengan bekerjasama dengan pihak warga sekolah, bahkan dengan orang tuanya. Kalau memang kasus-kasus tersebut memang sama sekali memang nggak ada refleksi ataupun nggak ada perubahan, nah, ini mungkin kita ambil sesuai dengan prosedur ataupun aturan-aturan yang sudah kita susun di sekolah ataupun sesuai dengan SOP yang kita jalankan. Sehingga apa? Supaya oleh orang tua ini tidak merasa dirugikan, dan juga pihak sekolah nggak merasa dilecehkan. Artinya benar-benar ini kita tangani artinya antara orang tua dengan pihak sekolah. Karena kasus-kasus kayak ini memang nggak bisa kita biarkan bertabaran terus di lingkungan sekolah ini, juga akan berakibat tidak kondusifnya sekolah. Ya, baik Pak. Kemudian kalau Bapak melihat, Bapak analisis dari kasus ini, nah nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa saja, Pak?
memang kalau kita lihat nilai-nilai ini hampir melengkapi semua dari segi kekerasan juga ada secara verbal ataupun non verbal, bisa juga terjadi secara amoral, artinya mencoreng fasilitas sekolah dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Ini juga kan efek ataupun dampaknya terhadap warga sekolah ini sangat berbahaya. Ya. Berarti apa Pak ya, fakta-fakta yang relevan dalam kasus ini banyak Pak ya. Misalnya tadi memang ada tindakan amoral Pak ya, kemudian vandalisme Pak ya. Kemudian dalam kasus ini menurut Bapak siapa saja yang terlibat Pak? Sebenarnya kasus-kasus seperti ini yang paling utama terlibat yang pertama kan pihak orang tuanya, itu yang paling dominan. Sementara pihak sekolah hanya sebagai mediasi, mencari solusi jalan keluar. Bagaimana supaya kasus-kasus ini tidak terulang lagi, sehingga tidak membuat sekolah ini nggak nyaman, tidak membuat sekolah ini warganya ketakutan, ataupun tidak nyamannya untuk aktivitas bekerja para guru ataupun tenaga kependidikan ataupun warga sekolah lah secara umum. Iya, baik Pak ya. Jadi untuk pengujian benar salahnya ini yang pertama adalah memang kita perlu memperhatikan uji legalnya Pak. Menurut Bapak uji legal dalam kasus ini ada nggak Pak? Kalau kita tinjau dari segi hukum, itu dia bersinggungan. Yang pertama menyangkut dengan norma adat ataupun yang kita percayai dalam kehidupan masyarakat. Bisa juga norma-norma pembidana, karena ini kan merugikan pihak yang dikorbankan. Apalagi kasus-kasus kekerasan, berkelahi misalnya. Nah, ini juga bisa dibawa ke ranah hukum. Iya, berarti ada bersinggungan dengan apa Pak ya, hukum pidana dan hukum adat begitu Pak ya. Kemudian selanjutnya, nah ini terkait dengan uji regulasi atau standar profesional. Nah di sini apakah tindakan guru ini atau si siswa ini sudah melanggar kode etik sebagai guru atau sebagai siswa begitu Pak? Kalau kita lihat dari aspek anak-anak ini, dari segi kasus-kasus yang sudah terjadi, ini sebenarnya sudah mengganggu, artinya selaku pelajar itu mengganggu, artinya tidak menekuni daripada adapun tidak sesuai dengan identitas pelajar dari segi pelanggarannya. Kemudian juga ini akan mengganggu juga nama-nama baik guru dengan demikian, karena kan kasus-kasus ini artinya mudah ditangani, namun mungkin tidak bisa dibenahi, sehingga kan harus kita ambil keputusan itu baik secara hukuman masyarakat ataupun secara pidana. Iya Pak, baik Pak ya. Jadi ada pelanggaran kode etik sebagai siswa dan sebagai, kalau menurut Bapak di guru ada nggak melanggar kode etik dalam menangani kasus ini tadi Pak, Sutrisno ini tadi? Kalau di guru itu nggak ada melanggar kode etik, karena kan tupoksi guru itu kan bukan hanya mengajar, tapi dia itu kan harus bisa membimbing, membina, mengarahkan, artinya kan memberi jalan yang terbaik. Kalau dari segi guru insya Allah nggak ada pertentangan. Oh iya, baik Pak ya. Jadi yang dilakukan menjalankan kode etik. Iya, baik Pak. Jadi sudah sesuai prosedur lah kalau apa tindakan dari guru tadi Pak ya. Kemudian ini terkait dengan uji publikasi. Nah, seandainya kasus ini kita publikasikan lewat media, misalnya Facebook atau YouTube atau media cetak. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apakah ini nantinya akan menjadi aib atau
memalukan atau gimana menurut Bapak? Itu tergantung ya, tergantung kasus. Biasa kalau kasus yang terjadi di sekolah ini biasanya itu nggak dipublikasi. Misalnya spesifik di kasus Sutrisno tadi, Pak. Artinya dengan pihak keluarga, dengan catatan kasus-kasus ini nggak terulang lagi. Jadi kalau memang kita publikasi di media massa atau elektronik, ini kan bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Iya, baik Pak ya. Jadi tidak layak dipublikasikan Pak ya, karena ini akan merugikan kedua belah pihak ya, baik sekolah maupun pihak dari murid Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, ini terkait dengan pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, ini ada 4 paradigma. Nah, kalau Bapak cermati dari kasus Sutrisno ini, nah paradigma mana yang menyentuh kasus ini? Individu lawan kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, menurut Bapak yang mana ini, Pak? Dari segi dari kasus tadi, kalau menurut saya itu yang pertama, rasa keadilan dan rasa kasihan. Jadi kan karena kita kan selaku pendidik memang kan punya rasa. Nah, mungkin kita mengambil keputusan itu secara langsung, tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal. Karena kan posisi dari kasus-kasus ini artinya kan walaupun anak orang, tapi itu kita anggap juga anak kita sendiri. Jadi itu berdasar demikianlah, makanya hal tersebut kita nggak pernah mengekspos adapun di media massa elektronik, karena ini merupakan tuntutan secara kekeluargaan. Jadi antara sekolah dengan pihak orang tua. Iya, baik Pak ya. Jadi rasa keadilan lawan rasa kasihan begitu Pak ya. Baik Pak. Nah ini selanjutnya terkait dengan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema. Nah kira-kira solusi yang tepat ini dalam menangani kasus Sutrisno ini adalah berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Nah, menurut Bapak dalam kasus ini mana yang lebih cocok untuk diterapkan? Jadi kalau kita lihat dari beberapa kasus berpikir itu ada yang terakhir, artinya kasus yang berbasis rasa peduli, Pak ya. Rasa peduli. Ya, baik Pak ya. Jadi berpikir berbasis rasa peduli ya. Dengan solusi yang diberikan oleh pihak sekolah ini adalah men-scourcing si siswa ini untuk tidak sekolah dan belajar di rumah dengan bimbingan dari guru BK. Namun kenyataannya di lapangan Pak, ini masih terjadi kendala-kendala karena kemarin itu setelah di-scourcing itu masih terulang lagi perbuatan yang sama. Nah, menurut Bapak kira-kira solusi yang di luar ini yang tepat gimana Pak? Terima kasih kepada Bu Amel. Jadi ya kita pihak sekolah memang sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata walaupun kita scoring namun juga tidak berhasil. Ini juga kita panggil orang tua yang bawa anak tersebut kita mutasikan ke sekolah lain. Mungkin di sekolah lain akan mendapatkan lingkungan mungkin yang sesuai, atau bisa berubah anak-anak itu ke arah yang lebih baik. Iya, baik Pak ya. Jadi solusi apa yang terakhir ya? Jadi si anak ini kita mutasikan ke sekolah lain, barangkali di sekolah lain menemukan lingkungan baru yang lebih sehat begitu Pak ya. Ya, baik Pak, saya rasa ini saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Saya pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.